Oke teman-teman, selamat datang di channel Lutfi Hakim. Kali ini aku akan membahas mengenai 7 jenis ikan cana yang populer di tahun 2021 ya teman-teman ya. Buat teman-teman nih yang baru saja datang di channel aku, selamat datang di channel aku, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku agar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, dukung aku, dan hidupin loncengnya agar kalian tahu update-updatean terbaru dari video-video terbaru aku ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut di videonya, di sini aku sedikit membahas mengenai ikan cana ya. Dahulu memang ikan cana atau ikan gabus selalu diidentikan dengan ikan konsumsi teman-teman ya, alias ikan untuk dimakan. Namun ternyata kini masyarakat sudah mulai sadar kalau ikan gabus atau biasa disebut ikan cana ternyata punya jenis yang beragam dengan ukuran tubuh, ukuran sirip, warna, corak, dan karakteristik yang berbeda. Salah satu penghobi ikan yang ingin dan sedang merawat ikan cana pasti penasaran apa saja ikan cana yang populer di tahun 2021 ya. Yuk langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, pada urutan pertama ada yang namanya ikan cana andrau. Ikan ini adalah salah satu jenis dari ikan gabus yang berasal dari rawa-rawa Levraguri di distrik Jalpaiguri, Bengal Barat, India. Di sana ikan andrau hidup di perairan dengan suhu sekitar 14 sampai 28 derajat Celcius ya teman-teman ya. Ikan cana andrau sendiri punya sebutan lain yaitu Draphneon. Di akuarium, ikan andrau bisa mencapai panjang 15 cm, sedangkan di alam hanya mencapai 10 cm saja teman ya. Cana andrau ini terbilang jenis ikan gabus yang baru dideskripsikan, yaitu pada tahun 2013 oleh Dr. Ralph Bridge. Nama andrau sendiri didedikasikan untuk Andrew Rau, seorang eksportir ikan di India, atas dukungannya terhadap eksplorasi ichthyoologi di daerah tersebut teman-teman ya. Habitat cana andrau sendiri diketahui terletak di negara bagian Assam, India, dan beriklim tropical monsoon forest yang punya curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan musim panas dengan suhu tinggi. Namun secara umum Assam berada di northeastern India dan punya 4 musim, yaitu musim panas, musim hujan, musim dingin, dan musim semi gugur. Sebagai catatan, India merupakan negara dengan wilayah luas dan iklim berbeda hampir setiap wilayahnya. Cana andrau sempat diberi nama dagang blue blackberry, padahal cana andrau sendiri sama sekali bukan varian dari cana blackberry. Keduanya sangat berbeda. Cana andrau adalah tipe mud brother, sedangkan cana blackberry bukan. Oke, pada urutan kedua ada yang namanya ikan cana asiatica teman ya, atau biasa juga disebut sebagai Chinese snakehead. Untuk ukuran tubuhnya sendiri, ikan cana asiatica diketahui dapat tumbuh mencapai 34 cm dan varian red spot dapat tumbuh mencapai 40 cm. Cana asiatica ini berasal dari Cina, tepatnya berada di sungai Yangtze dan Huang di provinsi Guangxi, Guangdong, Vietnam Utara, serta diintroduksi juga di Taiwan dan Jepang, tepatnya di Pulau Ishigaki, Shima, dan Pulau Ryukyu. Sebagai salah satu ikan gabus, wajar ikan cana termasuk adalah karakter yang agresif, jadi kamu harus berhati-hati saat memeliharanya. Habitat cana asiatica ini sangat beragam teman-teman, dari area hutan yang tergenang, genangan-genangan air, hingga aliran sungai berarus pelan. Di habitatnya, cana asiatica sering ditemukan bersembunyi di antara akar pepohonan, ranting-ranting, atau daun-daun kering. Nah, salah satu keunikan memelihara ikan cana asiatica adalah penghobi sulit menerka bentuknya saat dewasa. Saat masih anakan, gabus ini sangat pemalu dan kerap bersembunyi. Namun saat dewasa, aktivitas berenangnya di area terbuka semakin meningkat.
Dorsal finnya yang tinggi membuatnya terlihat semakin mengesankan. Oh iya, ada fakta menarik juga tentang ikan ini. Channa asiatica merupakan salah satu dari beberapa jenis ikan channa yang sering keluar dari air dan berjalan bergerak dengan gerakan tubuh yang membentuk huruf S di daratan. Kemungkinan besar inilah yang menyebabkan Channa asiatica bisa ditemukan di habitat yang berbeda-beda. Channa asiatica ini diketahui punya 4 variasi warna. Varian yang pertama ada Channa asiatica white spot dengan front kuning. Varian yang kedua ada Channa asiatica white spot dengan warna dasar tubuh coklat. Form seperti ini yang umum beredar di kalangan penghobi. Nah, yang ketiga ada Channa asiatica red spot, di mana kombinasi pada variasi ini punya spot berwarna putih dan merah menyala pada bagian lateral line dorsal fin yang tinggi dan anal fin berwarna biru membuat varian ini makin memukau. Yang keempat ada juga Channa asiatica light spot, di mana varian ini punya bintik yang sedikit atau bahkan tidak ada. Lalu pada urutan ketiga ada yang namanya ikan Channa auranti maculata atau biasa juga disebut dengan Channa auranti ya teman-teman ya. Ikan ini punya sebutan lain yaitu orange spotted snakehead dan juga golden cobra snakehead. Ikan Channa auranti ini dapat tumbuh mencapai panjang sekitar 40 cm. Karakter dari ikan Channa auranti cenderung agresif. Ikan ini merupakan endemik sungai Brahmaputra, Assam, dan Arunachal Pradesh, timur laut India. Habitat ikan Channa auranti berupa tropical monsoon rainforest dengan curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan musim panas bersuhu yang sangat tinggi. Ia hidup di sungai, rawa, dan kolam yang terhubung ke sungai Brahmaputra. Yang mengejutkan adalah Channa auranti mampu menggali tanah mencapai kedalaman 2 meter untuk berhibernasi ketika musim dingin kering. Channa auranti maculata yang beredar saat ini terdiri dari 2 tipe teman, yaitu hasil breeding di Jerman dan tanggapan dari alam yaitu dari India sejak 2010. Harga ikan ini cenderung stabil karena kehadirannya di pasar bersifat musiman dan belum ada hasil breedingnya di dalam negeri. Dan lagi, setiap penghobi ikan pasti memicu dengan Channa auranti karena tampilannya sangat menarik. Gabus ini memiliki kombinasi warna kontras, terang, dan tegas yang tidak semua Channa memilikinya. Ditambah siripnya yang tinggi yang membuat Channa auranti terlihat akuh sekaligus anggun. Nah, kalau kamu ingin memelihara ikan Channa auranti di Indonesia, hal yang harus dilakukan penghobi adalah mengurangi pakan pada awal musim dingin November sampai Desember dan menurunkan suhu airnya. Pada urutan keempat ada yang namanya ikan Channa bleheri. Ikan ini punya sebutan lain yaitu rainbow snakehead. Sesuai namanya yaitu rainbow snakehead, ikan Channa bleheri ini punya corak layaknya pelangi. Habitat aslinya sama seperti ikan Channa andrao dan Channa auranti, yaitu di tropical monsoon rainforest dengan curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan musim panas dengan suhu yang tinggi. Habitatnya berupa aliran sungai dan terkadang ditemui di kumbangan air dengan volume air sedikit teman. Saat musim kemarau tiba, volume air akan berkurang yang terkadang hanya menyisakan lumpur. Pada saat tersebut, Channa bleheri akan membenamkan tubuhnya dan menunggu hingga air datang kembali. Channa bleheri adalah salah satu draft Channa alias gabus kerdil dari India. Aktif berenang dan tidak hanya diam seperti Channa gachua. Soal harga, ikan Channa bleheri tergolong tidak mahal-mahal amat. Kita ini bisa kamu bandrol dengan harga 160.000 untuk ukuran 4-5 cm dan 300.000 untuk ukuran 7-9 cm aja ya teman ya. Berikutnya pada urutan kelima ada yang namanya ikan Channa maruleoides atau biasa disebut Channa maru teman-teman ya.
Pasti Cana ini tidak asing lagi bagi teman-temannya di kalangan pencinta hobi ikan predator Cana. Ikan ini sebenarnya punya banyak panggilan seperti Emperor Snakehead dan juga Toman Bunga. Cana Maru merupakan salah satu gabus berukuran besar alias big size yang menjadi favorit penghobi. Ia dapat tumbuh mencapai panjang 65-80 cm. Ikan Cana Maru berasal dari sungai di Sumatera Tenggara, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Samarinda, Kalimantan Timur, Semenanjung Malaysia, Pahang, dan Thailand Selatan. Sesuai nama lokalnya yaitu Toman Bunga, di tubuhnya terdapat pola hitam putih menyerupai bunga. Gaya renang ikan Cana Maru ini sangat anggun dengan karakter kalem tetapi tetap agresif. Secara temperamen, lebih kalem dibanding dengan Cana Micropeltes. Bentuk Cana Maru pada saat dewasa bisa berbeda-beda, bahkan dalam satu batch. Walaupun berbeda secara fisik, Cana Maru yang berada di Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan Thailand tidak terlalu mencolok. Gabus ini memiliki kebiasaan unik ketika memangsa. Meskipun mangsa sudah di depan mata, terkadang tidak langsung disantap, tetapi diperhatikan terlebih dahulu. Tidak seperti kebanyakan gabus yang langsung mengajar jika ada mangsa di depannya. Cana Maru sering dinamai maru biru, maru merah, atau maru kuning. Nama-nama tersebut sebenarnya hanya nama dagang atau penyebutan di kalangan penghobi saja teman ya. Penemunya sendiri tidak pernah menyebutkan seperti itu. Terlebih ada pemahaman salah bahwa Blue Maru sama dengan Cana Melanoptera. Ada juga yang menyebut Cana Melanoptera varian dari Cana Maru, yang tentu saja juga salah. Pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan Cana Micropeltes. Ikan ini bisa dipanggil toman atau giant snakehead. Ia terkenal dengan karakter yang sangat agresif. Ikan ini dapat tumbuh mencapai hingga 1,5 meter. Tentu itu ukuran yang cukup besar teman. Habitat ikan toman tersebut di sebagian besar Asia Tenggara, meliputi barat daya Sungai Mekong di Laos, Kamboja, dan Vietnam, termasuk di Thailand, tengah dan selatan Semenanjung, Singapura, dan kepulauan sungai besar di Sumatera, Kalimantan, serta Jawa. Ikan ini juga ditemui di sejumlah kepulauan yang lebih kecil, termasuk Bangka Belitung. Habitat ikan Cana Micropeltes merupakan sungai yang besar dan dalam di daratan rendah, danau pedalaman, rawa, termasuk kanal buatan manusia, dan waduk. Selain habitat aslinya, ikan ini dilaporkan berada di perairan dari beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Maine, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Virginia, dan Wisconsin. Hal ini bukan karena sembaran alaminya, tetapi diperkirakan karena pembuatan tidak bertanggung jawab penghobi yang melepaskan ikan setelah ukurannya menjadi besar dan melebihi akuarium yang digunakan. Pada urutan terakhir, ke-7 ada yang namanya ikan Cana pulchra. Ikan ini biasa juga dipanggil sebagai pencok snakehead. Ikan Cana pulchra ini juga termasuk ke dalam gabus yang agresif. Ikan Cana pulchra diketahui dapat tumbuh mencapai panjang 30 cm. Tentu ukuran tersebut sangat cocok untuk kamu yang tidak punya tank dengan ukuran yang besar. Cana pulchra berasal dari daerah subtropis di Myanmar. Suhunya bisa sangat dingin, antara 16 sampai 26 derajat Celcius. Karena saat musim hujan, aliran air dari Gunung Himalaya mengalir ke habitat ikan Cana pulchra. Ia hidup di aliran-aliran sungai jernih, berkadar oksigen tinggi dan arus kencang, tetapi bukan berarti ketika memelihara ikan ini wajib berarus. Cana pulchra juga merupakan jenis favorit banyak penghobi karena warnanya cantik dan aktif berenang, sehingga penampilannya sangat asik untuk dinikmati, apalagi jika kita sebagai penghobi bisa melakukan hand feeding terhadap ikan gabus ini.
Nah, jadi itulah 7 ikan cana atau gabus yang populer di tahun 2021 versi Lutfi Hakim ya teman-teman ya. Jika ada komen atau kritik yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya di bawah. Untuk semua kembali ke selera kita seperti apa ingin memelihara ikan predator cana ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memelihara ikan cana atau yang baru mulai ingin memelihara ikan cana. Semoga bermanfaat dan berguna. Salam dari channel Ahmad Lutfi Hakim. Bye bye.